Gadis dengan kedua kaki lumpuh, justru berdiri tegak di hari ujian. Hal ini sontak membuat orang tua kandungnya sangat terkejut. Peserta nomor 6, Meng Yunzeng, mulai penilaian. Ternyata belum lama ini, gadis itu adalah putri kandung keluarga Meng. Namun sebelum menemukannya kembali, mereka telah mengadopsi seorang putri angkat. Meskipun ia adalah putri kandung, ia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Hanya karena putri angkat yang mereka besarkan, juga akan mengikuti ujian tari Universitas Qingbei, maka mereka menyuruh orang untuk mencelakai gadis itu. Sejak saat itu, kedua kaki gadis itu terluka. Kemudian, ayah dan ibu kandungnya berpura-pura datang menyelamatkannya. Tapi setibanya di rumah sakit, mereka malah berbicara dengan dokter dalam bahasa Jerman. Saya ingin operasinya gagal. Kenapa? Jelas-jelas aku adalah putri kandung kalian. Saat gadis itu tidak mengerti, orang tua kandungnya berbalik dan keluar. Tapi tanpa mereka sadari, percakapan berikutnya membuat gadis itu sangat menyesal. Nanti, kamu bujuk dia baik-baik. Yunzeng pasti akan menurut. Dulu aku menipunya, mengatakan bahwa ayah angkatnya. Dia dan si manis itu, bukankah sudah memutuskan hubungan? Sampai mendengar ini, barulah gadis itu sadar bahwa dirinya bahkan tidak sebanding dengan putri angkat. Bahkan ia termakan ucapan orang tua kandungnya, hingga memutuskan hubungan dengan ayah angkat yang memperlakukannya seperti putri kandung. Saat ini, ia sangat menyesal. Kemudian ia pingsan. Orang tuanya yang mendengar keributan di luar segera masuk. Segera berpura-pura meminta dokter mengoperasi putri mereka. Dokter, cepat selamatkan putri saya. Bawa peralatan terbaik. Kalian benar-benar ingin saya dioperasi. Zeng Zeng, kamu adalah putri ayah. Ayah, meskipun ayah harus bangkrut, ayah tetap akan menyembuhkan penyakitmu. Zeng Zeng, jangan takut. Setelah dioperasi, semuanya akan baik-baik saja. Mulai hari ini, kalian bukan lagi orang tuaku. Dokter, bagaimana hasil operasinya? Maaf, operasinya gagal. Operasi putriku gagal. Bukankah Anda sudah menjaminnya padaku? Bagaimana bisa begini? Zeng Zeng. Zeng Zeng, jangan takut. Kegagalan operasi ini hanya sementara. Nanti kamu masih punya kesempatan untuk bisa berdiri lagi. Bukankah ini yang kalian inginkan? Ayah berjanji padamu, pasti akan mencarikanmu dokter yang lebih baik untuk menyembuhkan kakimu. Pergi. Jangan sentuh aku. Jangan. Meskipun ayah harus bangkrut, ayah tetap akan menyembuhkan penyakitmu. Zeng Zeng, jangan takut. Setelah dioperasi, semuanya akan baik-baik saja. Saya ingin operasinya gagal. Apakah ada saran lain dari hadirin sekalian? Silakan disampaikan. Semuanya, silakan berbicara dengan bebas. Tuan Besar, ada telepon dari Nona Meng Yunzeng. Ayah, aku ingin pulang. Bisakah ayah menjemputku? Kamu tunggu. Ayah segera ke sana menjemputmu. Ayo, jemput putriku pulang. Kamu kenapa? Ayah. Cepat. Ada apa dengan kakimu ini? Keluarga Meng itu, bagaimana cara mereka menjagamu? Mereka tidak peduli padamu. Ayah. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Seharusnya aku tidak menyakiti hatimu. Putriku yang baik. Ayah tidak pernah menyalahkanmu. Jangan takut. Ayah sudah datang. Semuanya akan baik-baik saja. Cepat pergi. Undang dokter terbaik kemari untukku. Baik. Tidak ada gunanya. Kakiku sudah lumpuh. Aku tidak akan bisa menari lagi. Bukankah kamu masih ingin mengikuti ujian seni tahun ini? Ini, sebenarnya ada apa? Aku juga ingin ikut ujian seni. Tapi kakiku
Jangan khawatir. Ayah akan mengundang ahli terbaik. Pasti akan menyembuhkan kakimu. Putriku yang baik. Ayah, pasti akan membuatmu kembali berdiri di atas panggung. Ayah. Jiao Jiao, ujian seni akan segera dimulai. Nanti, jangan gugup sama sekali. Tunjukkan kemampuan terbaikmu. Kamu yang terbaik. Ayah, ibu, kakak, lukanya begitu parah. Bagaimana kalau kalian menemaninya saja? Aku sendirian tidak apa-apa. Lihatlah, Jiao Jiao memang paling pengertian. Sudah saat seperti ini, kamu masih memikirkan kakakmu. Tenang saja, kakakmu baik-baik saja di rumah sakit. Dia juga berharap ayah dan ibu bisa menemanimu meraih juara pertama ujian seni ini. Sayang sekali kaki kakakmu patah. Kalau tidak, juara pertama kali ini pasti milik kakakmu. Kakakmu nasibnya buruk. Nanti, tidak akan bisa menari lagi. Jadi, Jiao Jiao, kamu harus meraih juara pertama ujian seni. Anggap saja, mewujudkan keinginan kakakmu. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Aku pasti akan menggantikan kakak, mendapatkan kuota rekomendasi kali ini. Semangat! Ayo! Apakah semua peserta sudah hadir? Ujian akan dimulai pukul 9. Ini, kok kurang satu orang ya? Peserta nomor 6, Meng Yunzeng. Kenapa belum datang, guru? Kaki kakak saya patah. Hari ini tidak bisa datang. King Hai Bei, King Bei. Kemarin aku meneleponnya. Dia bilang akan datang. Guru, Anda pasti salah. Kaki putriku sekarang duduk di kursi roda. Bagaimana mungkin dia bisa ikut ujian seni? King Bei. Biar saya telepon King Bei untuk memastikan. Guru, dia sedang menunggu operasi di rumah sakit. Jangan ganggu dia. Benar. Saya ayah Meng Yunzeng. Ya, masa saya tidak tahu situasinya? Sekarang tepat pukul 9, peserta nomor 6, Meng Yunzeng, tidak hadir tepat waktu. Sesuai peraturan, dianggap mengundurkan diri. Ujian seni dimulai sekarang. Juara pertama ujian seni kali ini adalah milikku. Tunggu sebentar. Peserta nomor 6, Meng Yunzeng, hadir. Yunzeng, bukankah kamu di rumah sakit? Kenapa bisa sampai di sini? Siapa mereka? Yunzeng, jangan-jangan kamu membawa teman-temanmu, khusus untuk menyemangati adikmu. Guru, peserta nomor 6, Meng Yunzeng, ikut penilaian. Yunzeng, kakimu kan patah, duduk di kursi roda begini, bagaimana bisa ikut ujian seni? Iya. Kamu ini, seharusnya kembali ke rumah sakit dan istirahat baik-baik. Ayah sudah mencarikan lagi untukmu, seorang ahli, besok akan mengoperasimu. Mencari ahli. Kulihat kalian ingin sepenuhnya melumpuhkan kakiku, kan? Yunzeng, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Ayahmu, operasi terakhir yang gagal, itu murni kecelakaan. Dokter juga tidak sengaja. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja ayah. Kali ini, ayah pasti akan mencari ahli yang bagus untuk menyembuhkan kakimu. Murid Yunzeng. Kenapa kamu duduk di kursi roda? Kepala sekolah. Kaki putri saya terluka. Tidak bisa ikut ujian seni. Apa? Sekolah kita masih berharap dia meraih juara pertama untuk mengharumkan nama sekolah kita. Bagaimana ini? Kepala sekolah, tenang saja. Saya bisa mengikuti ujian seni, kakak. Sekarang kamu berdiri saja tidak bisa. Masa kamu mau menari sambil duduk di kursi roda? Duduk di kursi roda, bagaimana bisa menari? Yunzeng, jangan membuat keributan lagi. Cepatlah pulang. Kepala sekolah, sebenarnya kemampuan Jiao Jiao kami juga bisa meraih juara pertama, juga bisa mengharumkan nama sekolah. Baiklah kalau begitu, Jiao Jiao, semuanya bergantung padamu. Kepala sekolah,
Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ujian seni dimulai sekarang. Silakan semua peserta bersiap-siap, naik ke panggung sesuai urutan untuk tampil. Yunzeng benar-benar mau ikut ujian seni. Bukankah kakinya sudah lumpuh? Tapi kulihat penampilannya, tidak terlihat seperti pura-pura. Kamu cepat telepon dokter, tanyakan, bagaimana situasinya sebenarnya. Dokter, Anda yakin kaki putri saya tidak akan bisa berdiri lagi nanti? Tenang saja, Nona Meng Yunzeng, sama sekali tidak akan bisa berdiri. Apa kata dokter? Tenang saja. Hasil ujian seni kali ini, Jiao Jiao pasti juara pertama. Bagus. Sudah dimulai. Bagus. Jiao Jiao, tarianmu tadi hebat sekali. Kamulah yang pantas menjadi juara pertama, Nong. Berkat murid Jiao Jiao, sekolah kita bisa meraih juara pertama. Kakak, aku dapat 9 poin. Seharusnya kamu memberiku selamat, kan? 9 poin. Apakah itu tinggi? Dasar cacat. Berdiri saja tidak bisa. Masih berani keras kepala di sini. Siapa yang memberitahumu? Aku cacat. Yunzeng, terimalah kenyataan. Tunggu sampai sembuh. Tahun depan ikut ujian seni lagi. Bagaimana? Tidak mau. Ayah. Karena kakak begitu ingin ikut ujian seni. Kalau begitu aku akan memberikan satu-satunya kuota rekomendasi ini padanya saja. Yunzeng. Sejak kakimu patah, Jiao Jiao selalu mengalah padamu. Tapi kamu, sebagai kakak malah semakin menjadi-jadi. Bahkan datang ke lokasi ujian untuk membuat keributan. Aku sangat kecewa padamu. Yunzeng, kenapa kamu harus bersaing dengan Jiao Jiao? Sudah cacat. Berdiri saja tidak bisa. Bagaimana kamu bisa ikut ujian? Apakah jika aku bisa berdiri, kamu akan membiarkanku ikut ujian seni? Tentu saja. Kalau kamu bisa berdiri, kamu boleh ikut ujian. Tapi kamu sama sekali tidak bisa berdiri. Saya ingin operasinya gagal. Ayah,